beliau itu kalau menghadap Allah seakan-akan menghadap kekasihnya, menghadapi istrinya atau pacarnya, begitu. Kenikmatanku yang paling lezat adalah ketika aku sholat. Sampai dikatakan Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan, kalau sholat yukhafif, diperingan dengan alasan yang kuat. Kenapa diperingan? Karena dikatakan khaif yakhrujul mani, takut dari nikmatnya sholat, takut ketika sholat itu keluar mani. Beberapa aulia wassalihin disuruh masuk surga, dia nggak mau. Dia hampirin neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, nggak tanggung kalau padam neraka itu. Akhirnya dilayani gantian. Begitu jenazah diletakkan di masjid, kata beliau, ruh saya dijemput. Disolatkan, setelah itu ruh saya dijemput, diajak ke alam kubur. Sampai hari ini saya udah dikubur tapi tidak pernah ditanya mungkar wa nakir. Kenapa? Karena beliau-beliau berkata, yang satu ini jangan ditanya. Ini namanya syafaatnya ulama. Ini pecinta yang hakiki. Apa? Uhibbak lau tuhib ghairi. Aku tetap cinta sama kamu. Lau tuhib ghairi. Walaupun kau nggak cinta aku, kau cinta orang lain, tapi aku tetap cinta sama kamu. Watansani watabga ba'id. Kau sudah lupa sama aku, kau jauh dariku, tetap aku cinta. Kenapa? Asan galbi yatamanna yashufak fi kulli lahdha sa'id. Karena keinginan jiwaku, keinginan hatiku adalah aku cuman ingin melihat engkau selalu dalam keadaan bahagia di setiap saatnya, bersamaku atau bersama orang lain. Di Zambal itu pemakaman terbatas, sehingga kebetulan jadi kalau orang sudah lama dimakamkan itu digali, kuburannya ditimpa dengan jenazah mayat yang lain. Nah ini ada satu orang meninggal dunia, tempatnya terbatas, kebetulan gilirannya makamnya Al-Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayat yang lain. Datang dua penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Al-Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas, badan bilang, diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake, cari lubang yang lain. Ini Habib ketika digali, Habib Musyayikh ini ketika digali kuburannya, beliau Al-Habib Musyayikh duduk di kuburannya, duduk baca Quran, digali. Hah? Apa? Kaget yang gak ada. Mana umat Nabi Muhammad yang bicara cinta kepada Nabi Muhammad? Mana mereka yang mengharap syafaat saya punya kakek, tapi mereka telantarkan anak cucu baginda Nabi Muhammad? Makanya kita kalau pengen berakhlak sama keluarga Nabi, jangan kasih zakat. Kasih apa? Kasih hadiah. Jangan kasih infak sedekah, kasih hadiah kepada mereka. Pahalanya jauh lebih besar daripada zakat dan infak kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Dan ini Bib, cash. Amin. Alhamdulillah. Ini cash dan ini cash baru buat Habib, semoga bisa jadi kendaraan surga buat kita. Amin. Saya doakan Habib Abdullah juga dapat. Amin. Habib Kasir juga dapat. Mobil khusus, mobilnya yang keren. Habib. Assalamualaikum. Oh dicobain dulu kan? Mantap surantap. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Meninggalkan satu daripada takolen, dan kamu akan sesat pasti. Mon Rabbuka. Orang kalau cuma ngandalin hafalan, ngandalin ilmu, bakalan hancur, bakalan habis, nggak bakalan selamat di dalam kuburannya. Ketika saya nggak tahu harus menjawab bagaimana, grogi, tahu-tahu datang Imam Al-Haddad di hadapan saya, menghalangi antara saya dengan malaikat tersebut yang menyiksa saya. Dia bilang, Imam Al-Haddad bilang, stop,
Hadza min ashabina. Ini mayit nih, sahabat saya. Tuh malaikat mundur, marhaba, marhaba. Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin, Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi, dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara. Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan magamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin Anda sudah diusir, saudara, dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Simaklah. Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril. Tapi ketika wafatnya Rasulullah di zaman saya, Jibril datang ke saya berapa kali? Wow. Sumbernya benar. Jadi singkatnya wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya. Derajat saya dalam kewalian seperti derajatnya Rasulullah dalam kenabian. Sebagaimana dulu, saya ulangi lagi, sebagaimana dulu sebelum ada NU dan Muhammadiyah, itu ada organisasi yang namanya Rabithah Alawiyah. Organisasinya para habaib, pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab itu pengurusnya. Begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah, Mbah Hasyim menjadi pengurusnya, termasuk Mbah Hasyim yang bantu organisasi Muhammadiyah. Ngopennya Mbah Ahmad Dahlan ikut, Mbah Wahab ikut, termasuk para habaib membekukan organisasinya. Kita membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan, akhirnya yang bentuk Muhammadiyah. Dilihat Muhammadiyah ini mulai berseberangan dengan thariqah kita, thariqahnya para habaib, sebab mereka banyak dengan amaliyah-amaliyah Imam Malik, sedangkan kita para habaib. Syekh Abu Bakar bin Salih atau kalimat aulia di zamannya, ketika mulai beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh tidak, malaikat libur itu cuma ada di Yaman, di kitab. Kiainya mijeti saya, itu ngomong sama murid-muridnya, saya lagi mijet Kanjeng Nabi, saya lagi mijet Kanjeng Nabi, saya lagi mijet Kanjeng Nabi, saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Ratakan awakmu.